yang menerjang Aceh selama 3 pekan. Menanggapi dikibarkannya bendera putih oleh beberapa warga di Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyebut hal tersebut merupakan simbol rasa solidaritas dan simpati. Mualem juga menegaskan bendera putih bukan lambang menyerah terhadap keadaan karena pemerintah terus mengupayakan bantuan dan rehabilitasi. Kita artikan semua masuk. Menurut kacamata saya ya, sebagai solidarity, sebagai rasa simpatisan dan rasa ingin dibantu ya seperti itu. Kemana kita arah? Yang jelas bendera putih itu dapat seperti ada untuk perhatian orang lain lah, ya, baik dalam negeri. Ya, lalu apa yang menjadi persoalan utama sehingga warga Aceh menaikkan bendera putih di sejumlah titik? Mereka berharap akan adanya bantuan internasional. Dan apakah memang pertolongan tidak benar-benar tiba seperti yang dijanjikan? Dan di mana bottleneckingnya? Kita akan bahas malam ini pemirsa. Sudah bergabung bersama kami tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Respiratori Sadam Al-Jihad. Selamat malam Mas Sadam. Selamat malam, Mas. Mas, ini tadi Anda melihat gambarnya. Sejumlah warga Aceh menyerah ya atas janji bantuan dari pemerintah. Pemerintah dinilai lamban. Ini apa tanggapan Anda? Iya, yang pertama ini adalah tadi apa kata Pak Gubernur juga bahwa ini adalah bagian solidaritas, bahwa yang kita harus memahami juga ini adalah suplemen juga bagi pemerintah untuk mempercepat proses penanganan pemulihan kebencanaan ini. Tadi juga kami baru komunikasi dengan Pak Wakil Bupati, kemarin juga Pak Bupati, terutama ketika terkait dengan bendera putih itu di Aceh Tamiang. Dalam konteksnya Pak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan bahwa daerah-daerah yang di Aceh Tamiang sudah bisa dilalui jalur logistik. Nah, per hari ini di Sumatera itu ada 1.100 ton logistik yang kemudian terus dialirkan, dan per hari ini juga kemudian Pak Bupati dan Wakil Bupati juga sudah menyampaikan bahwa tidak kekurangan dari segi kebutuhan dasar warga. Kemudian makanan juga terpenuhi. Kita ketahui juga ada SPPG juga dialihkan atau MBG dialihkan untuk makanan di kepengungsian. Tenda-tenda juga sudah didistribusikan dengan bagus. Kemudian RSUD di Aceh Tamiang juga sudah mulai difungsikan, dan tenaga kesehatan juga sudah mulai didistribusikan. Ada juga komunitas sosial yang berkolaborasi dengan TNI Polri di sana juga terkait dengan psikososial, misalkan dari UI, dari kampus-kampus itu sudah juga kemudian untuk membangkitkan semangat dari warga yang terdampak. Nah, Huntara kemudian tadi yang disampaikan Pak Bupati dan Wakil Bupati juga itu kemudian hari ini Pak Presiden juga di Sumatera Barat itu menegaskan bahwa misalkan di Agam itu harus 1 bulan selesai Huntara. Nah, begitu juga ketika sama halnya di Aceh, terutama di Aceh Tamiang. Artinya memang Huntara ini harus dikejar, dan tadi bendera putih itu bagian dari simbol untuk kemudian pemerintah dan juga solidaritas dari kegotong royongan atau keterpaduan antara pusat, provinsi, daerah itu silih berganti untuk membantu masyarakatnya. Artinya kita mengambil suasana yang teduh, suasana yang positif dari apa yang kemudian menjadi yang dilakukan oleh para warga. Tapi kemudian per hari ini kemarin juga kami berdialog, sebetulnya bendera putih sudah tidak ada lagi di sana. Artinya ini yang terjadi adalah 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dan dalam posisi ini pun kita terus berproses untuk memperbaiki dan kemudian mempercepat pemulihan pasca bencana. Saya kira itu yang penting. Jadi bendera putih ini kalau kita dengarkan tadi videonya ya Pak, ini itu adalah rakyat teriak minta bantuan internasional nih, malah minta bantuan PBB nih. Nah, ini bagaimana Presiden menilai hal ini gitu? Ya, saya kira yang pertama adalah Pak Presiden sudah menegaskan di rapat kabinet paripurna bahwa kita bisa mengatasi persoalan kebencanaan ini pasca kebencanaan ini juga. Artinya dari segi anggaran, ketika memang kalau
kita bandingkan bahwa dan kebutuhan dari BNPB kemudian menuliskan ada 51,82 triliun dan Kementerian Keuangan itu sudah mengaminkan itu senilai 60 triliun. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kondisi ekonomi di sana, bahwa ada piutang kur yang memang harus dilunasi. Nah, negara kemudian melunasi atau menghapus dari piutang kur itu. Total di Sumatera itu ada 7,8 triliun piutang kur yang dihapus. Nah, kemudian kita bicara soal bagaimana dampak ekonominya, perputaran ekonominya. Nah, di sana ada Kementerian Sosial, ada namanya Jaduk ataupun jaminan hidup. Nah, di sana Kementerian Sosial pun mendistribusikan untuk untuk setiap kepala keluarga. Misalkan di Sumatera Barat saya sampaikan tadi, di sana itu ada 600.000 untuk menunggu Huntara selesai. Nah, targetnya adalah satu bulan. Nah, selain itu juga Huntara dibangun dengan tadi anggaran yang sudah dituliskan oleh BNPB. Nah, yang selanjutnya ketika tadi berbicara soal bagaimana kekuatan sumber daya yang kemudian diberikan oleh negara dari logistik, angkatan udara, angkatan darat, kemudian laut, itu semuanya sudah masuk ke daerah-daerah, bahkan yang daerah terisolir. Nah, per hari ini Pak Presiden, kemudian pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ini bahu-membahu, bahkan dari komunitas sosial pun bahu-membahu, gotong royong. Artinya ini membuktikan bahwa semangat untuk kemudian kita bisa keluar dari pemulihan ini. Nah, yang selanjutnya ini menegaskan bahwa terima kasih sahabat-sahabat dari negara-negara sahabat yang ingin membantu, tapi Pak Presiden dalam hal ini meyakini bahwa kita adalah bangsa yang besar, kemudian kita bisa bergotong royong satu sama lain. Ada bahasa seperti ini. Ketika hari ini persoalannya adalah salah satunya kerusakan lingkungan, artinya ada serakah nomix di sana. Nah, sekarang pemerintah pusat, kabupaten, provinsi itu kita membangun namanya peduli nomix. Artinya memang kepedulian secara komprehensif, secara kolaboratif itu dibangun untuk apa? Untuk masyarakat Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, untuk kebangkitan daripada Sumatera itu sendiri, pemulihan ekonominya, dampak sosialnya, sarana prasarananya. Nah, kemudian semuanya kemudian dikawal dengan ketat. Pak Presiden setiap minggu akan hadir di titik-titik bencana. Artinya memang ini adalah keseriusan dari negara untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi hambatan dari pemulihan bencana ini. Baik, bicara soal hambatan atau bottlenecking, nanti mungkin setelah ini saya akan menanyakannya juga. Di sidang kabinet, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memang mampu menangani bencana di Sumatera, dan kita dengarkan dulu pernyataan Presiden. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk. Apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus
kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan. Dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Ya, Mas Adam, jadi memang kelihatan maksudnya niatnya itu sangat mantap sekali, sangat besar sekali untuk kepedulian Pak Presiden kepada masyarakat di sana. Bahkan tadi disebutkan juga soal Huntara juga yang kemudian akan dibangun. Nah, yang menjadi persoalan ini kami dapat informasi bahwa di Bener Meriah saja ya contohnya, ini banyak daerah nih bahkan ribuan keluarga masih bertahan dalam keterisolasian nih di wilayah dataran tinggi Gayo yang meliputi Kabupaten Bener Meriah Aceh Tengah dan sebagian Gayo Luwes. Nah, ini masih banyak orang yang terisolasi di sana. Jadi jangankan mengharapkan ada Huntara gitu. Buat makan aja ini mereka bisa habis ini kalau nggak dibantu dari helikopter. Memang ada bantuan dari helikopter, tapi nggak cukup untuk gas, untuk segala macamnya begitu. Artinya untuk sustain kehidupan mereka. Ini apa bottleneckingnya untuk menembus wilayah-wilayah ini? Ya, jelas yang pertama adalah Pak Presiden sudah menginstruksikan adanya TNI Polri di daerah-daerah terisolasi. Ada 4 daerah terisolasi yang di Aceh ya. Ada Gayo Luwes, ada kemudian Bener Meriah, ada kemudian Aceh Tengah, Takengon, dan juga ada Aceh Tamiang. Tapi dalam posisi ini ya, ini sudah mulai kemudian bisa dilalui. Tapi juga kita juga melihat bahwa ada keseriusan yang menggunakan helikopter. Nah, helikopter dan alutsista yang digunakan itu di TNI Polri itu sudah ada 35 helikopter, baik itu TNI AU, kemudian ada Pol Udara juga. Nah, di sini yang kita manfaatkan dengan maksimal untuk mendistribusikan tadi bantuan logistik dan lain sebagainya. Nah, bahkan Pak Presiden juga sudah menyiapkan Mi-26 ketika setelah kunjungan dari Rusia. Nah, ini yang bisa untuk mendistribusikan dari tower-tower atau tiang-tiang listrik untuk mengaliri listrik yang ada di daerah-daerah terisolir. Karena memang kita melihat ini semua pihak sudah berkolaborasi, semua pihak sudah saling bahu-membahu, tidak ada lagi bagaimana kita mendiskusikan langkah-langkahnya, tapi kita sudah mulai bergerak. Nah, artinya memang dalam posisi ini tadi perintah Pak Presiden, TNI Polri sudah ada di ruang-ruang yang terisolir dan membuka jalur-jalur yang terisolir. Ada jembatan-jembatan yang dibangun melalui jembatan Aramco, jembatan Beli, itu sudah bisa dilalui. 36 ruas jalan di Aceh, itu 20 ruas jalan sudah mulai bisa dilalui. Artinya ini ada proses yang memang sudah progresif langkah-langkahnya. Nah, disinilah bahwa kesempatan ini untuk kemudian tadi rumah-rumah juga dibersihkan, kemudian distribusi makanan dari MBG, kemudian dari dapur umum ini dilakukan. Ini semua adalah kerja-kerja keras kita untuk kemudian saling bahu-membahu untuk pemulihan. Nah, pasca bencana tadi Pak Presiden menyampaikan ada Satgas pemulihan terkait rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Nah, inilah yang kemudian ada anggaran 51,82 triliun yang memang harus dikawal dengan ketat supaya kemudian rehabilitasi dan juga rekonstruksi itu berjalan dengan maksimal dan dengan proses yang cepat. Itu baik. Saya kira. Iya, baik. Karena memang begini yang menjadi persoalan kan, walaupun bantuan diterima dari udara, disampaikan oleh helikopter gitu, tetapi yang namanya orang kalau terkurung itu panik ya. Bisa panik, ya, panik bisa baik. karena situasinya seakan-akan mereka tidak sanggup, tidak mampu lagi mau ngapa-ngapain gitu. Jadi ini yang menjadi persoalan. Jadi kenapa mereka merasa kok ini lama sekali untuk menembus. Memang bantuan mah datang, tapi itu
yang namanya akses itu menjadi sangat penting. Tapi baik, kami sudah terima gambaran besarnya. Terima kasih Mas Adam sudah berbagi bersama kami dan tentunya kita apresiasi juga kinerja dari pemerintah. Selamat malam dan salam sehat selalu.